Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat dan karunia-Nya, berkat inayah-Nya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati guru kami, orang tua kami, Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi. Semoga Allah panjangkan umur beliau, semoga Allah istiqomahkan beliau dalam mengajar kita semua yang hadir di sini. Juga yang kami hormati Al-Habib Haikal bin Zain Al-Habsyi, Al-Habib Alwi bin Zain Al-Habsyi, dan juga yang kami hormati Jamil Habaib wal Masyayikh wal Asatid. Dan juga penghormatan terkhusus terhadap hadirin wal hadirat yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada malam hari ini. Dan juga sedikit informasi bahwasanya guru kami Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi dan juga Al-Habib Alwi bin Zain Al-Habsyi baru saja kembali dari Uzbekistan dalam rangka acara yang dihadiri oleh Al-Habib Umar bin Hafidh. Jadi Al-Habib Idrus dan juga Habib Alwi baru saja kembali. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, walaupun kita tidak pergi ke sana untuk bertemu dengan Habib Umar bin Hafidh, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan daripada orang-orang yang hadir bertemu beliau di sana. Dan juga kedatangan Habib Umar bin Hafidh di Uzbekistan ini bertepatan pada saat timnas U23 Indonesia melawan timnas U23 Uzbekistan. Kemungkinan ini salah satu hal penyebab kekalahan Indonesia. Jadi untuk itu kita lanjutkan kebiasaan kita setiap malam Jumat, yaitu belajar atau mendengar pembacaan kitab yang akan dipimpin oleh Al-Habib Alwi bin Zain Al-Habsyi alaihi falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, taufik dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita istiqamah dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, berkumpul memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan tersendiri yang Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Semoga terus kita istiqomah di dalam menuntut ilmu, mendengarkan nasihat, sehingga kita meninggal dalam keadaan ditutup usia kita dalam keadaan menuntut ilmu, sehingga derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan daripada mendengarkan nasihat Imam Ghazali kepada kita di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya. Beliau menasihati kita di pertemuan-pertemuan yang kemarin tentang 3 penyakit hati yang merupakan induk, yang apabila kita bisa membersihkan hati kita tersebut, maka seluruh anggota tubuh kita menjadi baik. Ini 3 penyakit hati, kata Imam Ghazali, yang merupakan induk penting bagi kita, yang harus kita tinggalkan, yang harus kita hilangkan dari hati kita. Yang pertama, yang kemarin kata Imam Ghazali, dia bilang al-hasud, hasad, war riya wal ujub. Ini 3 penyakit yang beliau akan bahas di dalam kitab ini, hasud dan riya dan ujub. Daripada beliau, kemudian beliau menukil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
salasun muhlikat, kata Rasulullah. Ada 3 muhlikat, 3 pembawa bencana, 3 yang membinasakan seseorang. Syuhun muta', orang yang pelit tapi ditaati, orang yang pelit tapi dituruti. Dia pelit, orang mau mentaati dia. Syuhun muta' wa hawa muttaba', dan orang yang mengikuti keinginannya, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa i'jabul mar'i binafsih, kata Rasulullah. I'jabul mar'i binafsih, kagumnya seseorang kepada dirinya, bangganya seseorang kepada dirinya, ujubnya dia kepada dirinya. Ini 3 muhlikat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini hadis berkaitan dengan yang tadi kata Imam Ghazali, berkaitan dengan yang hasud, berkaitan dengan riya, berkaitan dengan ujub, kata Imam Ghazali. Kemudian beliau menjelaskan amal hasud. Yang pertama yaitu hasud. Ini perkara yang harus kita hilangkan dari diri kita. Rasulullah sudah mewanti-wanti kepada umatnya. Dubba alaikum da'ul umam, kata Rasulullah, akan menjalar, akan menimpa kepada kalian da'ul umam, penyakit umam-umam terdahulu, umat-umat terdahulu akan menimpa kalian. Kata Rasulullah, kata sahabat, apa itu ya Rasulullah? Da'ul umam, penyakit-penyakit umat-umat terdahulu. Al-hasad wal baghdha, hasud dan benci. Al-hasad wal baghdha, ini da'ul umam, penyakit umat-umat terdahulu. Wahiyal halika, kata Rasulullah, dan ini penyakit ini halika, dapat mencukur. Kata Rasulullah, laisa bihalikati sya'ar, bukan pencukur rambut, walakin halikatuddin, akan tetapi mencukur agama. Kalau ini ada penyakit ini di dalam hati kita, halikatuddin, tercukur agama kita. Makanya dibilang al-hasad yakulul hasanat kama yakulul khatabu annar. Hasud memakan kebaikan seperti mana api memakan kayu bakar. Makanya Rasulullah bilang hiyal halika, ini mencukur. Kalau hasud ada di dalam diri kita, kebencian ada di dalam diri kita, ini yang akan mencukur agama kita. Dicukur agama kita sehingga habis. Wahiyal halika. Kemudian Rasulullah bilang ala unabbiukum idza amiltumu tahabbtum. Maukah kalian, kata Rasulullah, maukah kalian aku beritahu amalan idza amiltumu, apabila kalian melakukannya, idza fa'altum, apabila kalian melakukannya, tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Afsus salam bainakum, kata Rasulullah, tebarkan salam di antara kalian, tebarkan salam di antara kita. Karena khususnya di akhir zaman Rasulullah sudah mewanti-wanti tanda-tanda orang-orang akhir zaman, la yusallim, tidak memberikan salam kecuali kepada yang dia kenal. Ini salah satu tanda-tanda akhir zaman, kata Rasulullah. Oleh karena itu diperintahkan kita salim ala man ta'rif wa ala man la ta'rif. Salam sama yang engkau kenal, siapa yang engkau tidak kenal pun ucapkan salam. Tapi salam, lihat Rasulullah bilang laisa idza gultum. Salam Rasulullah bilang idza fa'altum, apabila kalian lakukan, bukan kalian katakan. Karena salam bukan dengan perkataan, salam dengan perbuatan. Salam assalamualaikum, keselamatan atas kalian, mulutnya selamat tapi perbuatannya tidak selamat kepada orang. Keselamatan atas kalian tapi mulutmu kau selamatkan, tapi tanganmu kau ganggu dia, tanganmu, kakimu kau menzolimi dia. Itu tidak selamat orang seperti itu, tidak merasakan keselamatan dari dia. Tapi idza fa'altum, apabila kalian lakukan, salam bentuk perkataan dan perbuatan. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian, artinya apa? Engkau selamat dari kesalahanku, engkau selamat dari kejelekanku. Itu arti mengucapkan salam kepada seseorang. Assalamualaikum artinya engkau akan selamat daripada kejelekan-kejelekanku. Saya tidak akan ganggu kau, baik dengan ucapan, dengan perbuatan. Jadi seperti itu. Afsus salam bainakum, kata Rasulullah, tebarkan salam. Jadi ini hasud yang pertama, kata Rasulullah. Hasud penyakit yang kata fahuwa mutasyaibu minasyuh, kata Imam Ghazali. Tadi Rasulullah bilang salah satu muhlikat, 3 perkara yang membawa bencana. Yang pertama asyuhul muta'. Rasulullah tidak bilang hasud. Kata Imam Ghazali, hasud ini mutasyaib, cabang daripada syuh. Syuh ini tingkatan tertinggi daripada pelit. Pelit itu, bukhul itu punya tingkatan. Ulama saking bencinya dengan akhlak pelit, sampai mereka buat kitab tentang pelit, orang-orang pelit.
ada kitab cerita-cerita mereka tentang orang pelit dan orang-orang pelit. Sehingga Imam salah seorang ulama mengatakan tidak pernah kami melihat orang soleh, orang yang baik itu dia pelit. Jadi seperti itu. Jadi karena Imam Ghazali ini tingkatan paling tinggi daripada pelit itu syuh. Kenapa? Kalau pelit, kadang kita pelit hartanya kita kepada orang lain, itu pelit. Tapi ada tingkatan di atas lagi. Kita pelit hartanya kita kepada diri kita, itu pelit juga. Hartanya kita untuk kita sendiri kita pelit. Ada lagi di atasnya, kita pelit hartanya orang lain untuk orang lain. Ada orang lain mau kasih sedekah, orang lain mau kasih infak, kita bilang tidak usah, untuk apa kau kasih dia? Ente pelit terhadap hartanya orang lain. Itu di atas lagi. Ada lebih di atas lagi, pelit terhadap kekayaan Allah kepada orang lain. Ini hasud. Seakan-akan engkau hasud nikmat Allah yang Allah kasih sama dia, engkau seakan-akan bilang, ya Allah, untuk apa kau kasih nikmat sama dia ya Allah? Itu hasud dan i'tirad atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ghazali mengatakan al-hasud mutasyaib minan syuh. Hasud ini tercabang daripada pelit tadi. Kau hasud atas nikmatnya Allah yang Allah berikan kepada, kau pelit atas nikmatnya Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba, kata beliau. Fa innal bakhil huwa alladhi yabkhal bima fi yadihi. Pelit itu orang yang pelit atas apa yang di tangannya, kata Imam Ghazali. Tapi hasud walladhi yabkhal bi ni'matillah wa hiya fi khazanati qudratillah la fi khazain ibadillah fasyuhu a'zam gubhan. Orang yang pelit atas nikmatnya Allah kepada seorang hamba, artinya hasud, itu pelit tingkatan paling tinggi. Dan itu hasud dan itu pelit tingkatan paling tinggi, kata Imam Ghazali. Wal hasud huwa alladhi yashukku alaihi in'amullah ta'ala min khadaini qudrati al-'abd. Hasud itu orang yang berat rasanya ketika Allah memberikan nikmat kepada saudaranya, dia berat. Allah kasih nikmat sama ini, dia berat. Allah kasih nikmat sama ini, dia berat. Allah kasih nikmat sama ini, dia berat. Bimalin, Allah kasih harta sama ini, dia berat. Au ilmin, Allah kasih ilmu sama ini, dia berat. Kenapa dia yang punya ilmu? Kenapa dia yang punya harta, saya tidak? Kenapa dia yang punya ilmu, bukan saya? Au mahabbah, atau cinta, kenapa dia yang dicinta, bukan saya? Ini hasud. Kata wa in lam tahsu au hadda min hudud hatta innahu la yuhibbu zawaliha wa in lam tahsul lahu. Dan dia suka nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Dia suka nikmat tersebut hilang dari orang tersebut, wa in lam tahsul lahu, walaupun dia tidak dapat. Jadi sama-sama tidak dapat, sudah. Yang penting hilang ini. Jangan dia dicintai. Jangan dia punya harta, jangan dia punya ilmu. Anggap dia bodoh. Anggap dia bodoh, anggap dia tidak punya harta. Hasud. Wa hadza muntahal khubus, kata Imam Ghazali. Dan ini puncak kejelekan, puncak keburukan, puncak kebobrokan. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Hasud memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Wal hasud huwal mu'adzab fi qalbihi alladhi la yurham. Ini ada lagi, kata Imam Ghazali, kejelekan yang dibawa oleh orang hasud. Orang yang hasud al-mu'adzab fi nafsihi wala yazalu fi adzabid daim fa inna dunya la takhluqat min khalqin katsir min agrani wa mar. Kata Imam Ghazali, orang yang hasud ini orang yang zalim, tapi dia seperti orang yang terzolimi. Dia zalim, tapi dia seperti orang terzolimi. Kenapa? Berat rasanya, hatinya sumpek lihat orang dapat nikmat. Seperti orang terzolimi. Kenapa? Sumpek. Seperti orang terzolimi. Kenapa? Pusing. Padahal dia zalim. Padahal dia zalim, tapi dia seperti orang terzolimi. Dia sumpek, dia pusing karena orang lain dapat harta, orang lain punya ilmu, orang lain punya ini, punya itu. Dia sumpek, dia pusing. Ente sudah dapat dosa dan ente lagi seperti orang terzolimi, sumpek. Yang ente hasudi, dia tidak dapat, dia tidak hilang hartanya, dia tidak hilang kedudukannya, dia tidak hilang nikmatnya. Jadi makanya dibilang hasud ini, kata Imam Ghazali, fi azab daim. Hasud ini azabnya daim, selama-lamanya. Dunia dapat azab apa? Sumpek, pusing, gelisah. Di akhirat nanti dapat azab lagi karena hasud. Makanya Imam Ghazali bilang al hasud la yazal fi azab daim fa inna dunya la takhluqat. Dunia ini
tidak pernah kosong daripada pemberian-pemberian Allah kepada hamba-hambanya, nikmat-nikmat Allah yang Allah bagi kepada hamba-hambanya, dan itu di dunia. Wala yazalu fi azab daim fi dunya ila mautihi, sampai dia meninggal. Wala azabul akhirati akbar, dan azab akhirat nanti lebih besar. Makanya kata Imam Ghazali, akan tetapi sifat seorang kita yang harus kita pantaskan diri kita, hakikat daripada seorang iman, kata Imam Ghazali, wa balla yasilu abdu ila hakikatil iman ma la yuhib li sairil muslimin ma yuhibbu li nafsi. Jadi seperti itu. Kita harus hilangkan hasud ini. Yang pantas bagi kita seorang yang beriman, cintai apa yang engkau suka kepada dirimu, suka kepada saudaramu. Kau suka punya harta, kau suka punya nikmat, kau suka punya dapat kenikmatan, kesenangan, cintai juga kenikmatan itu kalau didapat oleh saudaramu. Jadi seperti itu. Oh, kau dapat nikmat, juga senang kita kalau saudara kita dapat kenikmatan, senang kita kalau saudara kita dapat kesenangan. Jadi itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ma yuhibbu li nafsihi. Dan ada satu cerita tentang hal yang seperti ini, diceritakan di dalam sejarah. Itu cerita tentang bagaimana pernikahan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah. Lihat tingkatan, la yuhibbu ahadukum la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sayyidina Abu Bakar pertama kali datang kepada Rasulullah, ingin minta putri Rasulullah Sayyidatuna Fatimah. Sayyidina Abu Bakar datang sama Rasulullah, ingin melamar putri Rasulullah Sayyidah Fatimah. Tapi Rasulullah masih diam. Apa Sayyidina Abu Bakar? Tidak, oh saya harus dapat. Tidak, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Datang kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, ente yang maju. Saya sudah maju, Rasulullah diam. Coba engkau yang maju. Datang Sayyidina Umar, disuruh oleh Sayyidina Abu Bakar. Tidak dibilang, oh jangan, saya yang harus dapat. Tidak. Akhirnya datang kepada Sayyidina Umar, diperintahkan Sayyidina Umar untuk maju melamar putrinya Rasulullah Sayyidina Fatimah. Rasulullah diam. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar memaksa Sayyidina Ali untuk datang kepada Rasulullah SAW dan mengatur siasat sehingga Sayyidina Ali datang untuk melamar istrinya Rasulullah, melamar daripada putri Rasulullah SAW, Sayyidina Fatimah. Kata ulama, ini contoh paling agung di dalam kedudukan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita dari segala apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Syukran Habib. Masya Allah, tadi kita sudah dengarkan permasalahan hasud. Ternyata orang-orang yang hasud ini, kalau dalam bahasa sekarang, mereka suka playing victim. Mereka yang menyakiti, mereka yang jahat, tapi mereka ubah seakan-akan mereka yang tersakiti. Ini kalau bahasa sekarang playing victim. Dan juga ternyata hasud ini adalah pecahan dari pelit. Dan juga pelit memiliki tingkatan-tingkatan tertentu. Tingkatan pertama, paipul. Tingkatan kedua, sinanggaroke. Yang paling tinggi, paipulu, sinanggaroke, bolo tunduk. Paling top sudah. Jadi jangan memang na paipul. Apalagi untuk barangnya orang, untuk orang lain, dan juga nikmat Allah untuk orang lain. Bahaya. Ternyata paipulu ini lebih tinggi tingkatannya daripada hasud. Karena hasud pecahannya paipulu. Dan juga orang-orang hasud ini, mereka ini juga munafik. Karena apa? Karena playing victim tadi. Apa yang Nabi katakan tentang orang-orang munafik? Ayatul munafik salah, kata Nabi. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Ketika dia berbicara, dia bohong. Yang kedua kata Nabi, idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, dia ingkari. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Dan ketika dia diberikan amanat,
dia hianati amanat tersebut. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat paipulu tersebut, dan juga mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat-sifat munafik yang ada. Selanjutnya mari kita dengarkan tausiah yang akan dibawakan Al-Ustaz Alianto alaihi falyatafaddal mashkurun ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tagfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Salawat dan taslim selalu kita bacakan dan kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih Allah kasih satu nikmat bisa berkumpul dengan guru-guru kita, dengan para habaib, para ulama. Ini satu nikmat yang besar, kita harus syukuri. Dan kita doakan kepada guru-guru kita, semoga beliau-beliau ini diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, dan dimudahkan segala urusan dunia hingga akhiratnya. Di dalam hidup ini yang perlu kita cari itu adalah keberkahan hidup. Berapa banyak orang yang punya harta, punya uang, tetapi Allah tidak kasih keberkahan di dalam hidupnya, sehingga harta yang dia miliki, apapun yang dia miliki dari kekayaan dunia ini, dia tidak menikmatinya. Ada orang kaya tetapi Allah kasih penyakit di dalam dirinya, sehingga makanan yang enak yang bisa sebenarnya dia beli, dia makan, dia nikmati, tetapi dia tidak bisa nikmati. Maka dari itu ulama-ulama telah mengajarkan kepada kita, membimbing kita untuk supaya di dalam hidup ini kita cari keberkahan. Berkaitan dengan keberkahan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah ayat dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kita perhatikan ayat ini di mana Allah mengatakan walau anna ahlal qura, andai kata, andaikan. Ini kalimat pengandaian adalah kalimat syarat. Artinya kalau sesuatu yang diandaikan itu kita lakukan, itu menjadi syarat Allah akan kasih apa kepada kita dari pengandaian tersebut. Di dalam ayat ini Allah mengatakan walau anna ahlal qura, andaikan penduduk negeri tersebut amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Di dalam ayat ini Allah memakai bukan kata barokah, lafatahna barokat, kalimat jamak, bentuk plural, jamak, majmuk, artinya beraneka ragam keberkahan itu Allah akan limpahkan kepada penduduk suatu negeri bila mana dia beriman dan bertakwa. Artinya ini syarat. Kalau kita mau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, iman dan takwa inilah yang harus kita pegang, harus kita miliki, sehingga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Di dalam ayat ini Allah mengatakan la fatahna, ada lamut taukid, artinya pasti kami akan bukakan kepada mereka barokat, beraneka ragam keberkahan. Artinya semua aspek kehidupan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pejabat, jabatannya diberkahi oleh Allah. Artinya tanda tangannya itu dia gunakan untuk
agama Allah, untuk membesarkan, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada aturan yang tidak sejalan dengan syariat Islam, dia tidak mau tanda tangan. Nah, ini berarti termasuk pejabat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di DPR sana orang-orang mengajukan undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam, ketika dia menjadi anggota DPR yang beriman dan bertakwa, dia akan tentang itu, dia akan tolak, dia tidak mau setujui itu aturan. Ini yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jabatannya dia gunakan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan keberkahan dari berbagai aspek kehidupan. Bukan hanya jabatannya diberkahi, tetapi penghasilannya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam sebulan gajinya cuma 1 juta atau 500.000, tetapi dengan uang seperti itu, kalau Allah kasih keberkahan, berapapun anaknya, berapapun istrinya, Allah akan kasih keberkahan di dalam rumah tangganya dengan pendapatannya yang sedikit tadi itu. Jadi yang dinilai itu bukan sedikit banyaknya, tetapi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin diberkahi, kuncinya tadi amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan yang timbul, kalau beriman itu artinya keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah jamin rezeki kita, kita yakin bahwa itu pasti akan kita dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, takwa. Takwa ini apa yang dimaksud dengan takwa? Ini sering kita dengar kalau khatib Jumat menyampaikan takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini simple. Definisi ini simple. Artinya kalau kita fahami ini dengan benar, kalau Allah perintahkan kita sholat 5 waktu, kita tidak boleh itu tinggalkan sholat 5 waktu. Kalau Allah perintahkan kita untuk puasa Ramadan, kita tidak boleh tinggalkan itu puasa Ramadan tanpa ada udzur syar'i yang dibenarkan. Kalau Allah kasih kita harta yang berlebih, kita wajib kasih zakat. Allah kasih harta kita berlebih, Allah perintahkan kita untuk naik haji ke Baitullah. Ini perintah Allah. Artinya ketika kita kerjakan itu semua, maka kita disebut orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah juga larang. Ada larangan-larangan Allah. Di antaranya Allah larang kita untuk menenggak minuman keras. Jangan kita lakukan itu, menenggak minuman keras. Ini kalau kita sudah lakukan perintah Allah, kita jauhi larangan Allah, berarti kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu inti atau salah satu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diteruskan oleh para sahabatnya serta sampai ulama-ulama kita sekarang adalah ajaran seperti ini, yaitu kita disuruh untuk hadir di majelis seperti ini. Supaya kenapa? Supaya kita bisa tahu lebih dalam bagaimana agama ini, bagaimana aturan Allah ini, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa kepadanya. Karena takwa ini satu-satunya bekal yang kita akan bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang pejabat tidak akan dia bawa itu pangkat dan jabatannya ketika menghadap Allah. Seorang raja tidak akan dia bawa kerajaannya ketika menghadap Allah. Seorang yang memiliki harta yang melimpah, kekayaannya tidak akan dia bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dia bawa adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazawwad minat tuqa fa innaka la tadri. Berbekalah engkau dengan takwa, karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui. Idza janna lailu hal ta'ishu ilal fajr. Apabila telah datang waktu malam, apakah kau bisa jamin hidupmu sampai waktu pagi? Kam min sahihin, kam min salimin, mata min ghairi illah. Berapa banyak orang yang sehat, bugar, segar, namun dia mati dalam beberapa waktu. Wa kam min fatah yusbih wa yumsihu layan. Berapa banyak orang-orang, para pemudi serta pemuda, mereka bersore hari dalam keadaan lalai,
waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, dan dia tidak sadar kain kafannya telah dipersiapkan. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hambanya yang bertakwa di sini. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran Ustaz. Tadi kita sudah dengarkan bahwasanya kadang kekayaan dan juga jabatan tidak berguna tanpa adanya keberkahan di dalamnya. Kadang orang kaya memiliki utang piutang, kadang orang kaya memiliki penyakit-penyakit khusus. Oleh karena itu hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Jangan kita bertakwa ketika kita susah, kita bertakwa kepada Allah. Ketika kita senang, kita terlena akan hal-hal duniawi hingga kita melupakan takwa kepada Allah. Sebagaimana yang Nabi katakan, ittaqillaha fi usrika wa yusrik. Kata Nabi, bertakwalah kepada Allah dalam keadaanmu yang susah maupun senang. Jangan ketika susah, ketika sakit. Contohnya ketika sakit. Kadang kita ketika sehat, kita terlena kadang oleh hal-hal melupakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita sakit, di situ baru kita benar-benar mengingat Allah. Betul atau betul? Ya Allah, naku ya ini. Nanda saya aku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Disebut terus Allah ketika sakit. Tapi pas sembuh, dia lupa. Tidak ada yang dia ingat. Dan juga dikatakan tadi bahwasanya pejabat yang beriman dan bertakwa menggunakan tanda tangannya untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan bertanda tangan untuk melakukan dero ngasal. Bukan bertanda tangan untuk melakukan pasca. Contoh saja ini. Jadi berarti dipertanyakan iman dan takwanya. Kadang yang begini pejabat tunggu lepe. Ya, selanjutnya tausiah. Mari kita mendengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Zainal Abidin alaihi falyatafaddal mashkuran ma'juran. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah fala taj'alhu musyabihan alaina fanattabi'al hawa. Yang terhormat Al-Mukarram wal-Muhtaram Sayyidil Walid Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsi yang hadir bersama kita, mata'an Allah Ta'ala bitul hayatil syarif. Para habaib, para masyayikh, para tuan-tuan guru, para alim ulama yang sempat hadir bersama kita, mudah-mudahan berkat pertemuan kita, berkumpul kita di tempat ini, Allah kumpulkan kita di surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah semua hajat dan keinginan kita kecuali dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita berdiri dari tempat ini kecuali kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah dengan sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya, Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat ke permukaan bumi ini tidak lain dan tidak bukan Allah inginkan kemudahan di dalam mengamalkan agama. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kepada kita rasa susah, rasa sumpek di dalam beribadat. Oleh dan sebab itu Al-Imam Atha'illah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam menyebutkan, lamma arafal haqqa wujudal malala minka lawana lakat ta'ah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan wujudnya rasa bosan dalam diri setiap individu makhluk Allah,
Allah Subhanahu wa ta'ala warnai ketaatan di alam semesta ini dengan berbagai macam bentuknya. Salah satu daripada bentuk ketaatan kepada Allah hadir di tempat ini untuk mengikuti majelis, mendengarkan ilmu pengetahuan, melihat orang-orang yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, diriwayatkan Al-Imam Al-Baihaqi bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man intaqala liyata'allama al-ilma, ghafarallahu lahu qabla an yakhtua." Sesiapa saja yang berpindah tempat dari rumahnya menuju masjid, melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu pengetahuan, Allah ampuni semua kesalahan dan dosanya sebelum dia melangkahkan kakinya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan bagian ini, amin ya rabbal alamin. Di antara ketaatan lagi adalah berbakti kepada kedua orang tua. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid di dalam kitabnya Khutabul Mimbariyah, pada akhir-akhir khutbah beliau mengatakan 3 di antara yang dapat menyelamatkan umat di akhir zaman adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sebuah cerita sebelum saya tutup ceramah ini. Di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, para ulama kita tahu bersama Nabi Allah Musa ini adalah kalimullah, seorang nabi yang bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menghitung dialog antara Nabi Musa dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, jumlahnya ada 3.500 kali. Di antara 3.500 kali itu pernah Nabi Allah Musa alaihi salam bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, man rafiqi fil jannah?" Wahai Allah, siapakah temanku di surga? Kita tahu bersama Nabi Allah Musa ini termasuk Nabi Ulul Azmi. Dari 25 Nabi dan Rasul pilihan, ada 5 Nabi yang paling top. Di antaranya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Allah Musa. Kira-kira Nabi Allah Musa punya surga ini kalau kita ibaratkan sekarang ini VVIP. Kalau kita mungkin ekonomi mungkin. Maka Nabi Allah Musa bertanya, siapa gerangan temanku di surga yang fasilitasnya VVIP mungkin? Orang biasa, bukan seorang nabi. Dia penasaran siapakah itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wahai Musa, kau punya teman nanti di surga adalah orang yang suka menyembelih hewan di pasar." Allah menyebutkan nama pasar tersebut. Maka Nabi Allah Musa alaihissalam pergi ke pasar itu, melihat, mencari tahu siapakah gerangan sahabatnya. Ternyata di pasar itu cuma 1 orang yang suka menyembelih hewan, mungkin sembelih ayam, sembelih kambing atau sapi, yang kemudian dagingnya dijual. Namun ternyata Nabi Allah Musa melihatnya rajulun ayyar, laki-laki yang suka mengurangi timbangan, penipu berarti. Kaget Nabi Allah Musa, ini orang bakal jadi teman saya ini, tapi penipu kerjanya. Suatu ketika Nabi Allah Musa datang, dia ini tidak tahu siapa Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa berkata, "Wahai sahabatku, saya ingin bertamu di rumahmu." Di zaman dulu dan tradisi orang Arab itu, kalau ada orang dari jauh datang ke rumah, dia tidak tanya siapa nama, mau kemana. Dia jamu dulu selama 3 hari. Setelah 3 hari baru dia tanya, "Saya masangamiu, hauriumba. Siapa namamu, mau kemana?" Itu tradisi orang-orang yang soleh begitu. Jadi kalau kita hidup di zaman dulu jangan takut lapar, sehingga di rumah ini 3 hari pindah lagi, 3 hari pindah lagi, 3 hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ini tidak tahu bahwa yang dia jamu adalah Nabi Allah Musa. Maka Nabi Allah Musa alaihissalam ketika masuk di rumah, diberi makan, diberi minum, dijamu luar biasa. Nabi Allah Musa melihat orang ini berpamitan kepada Nabi Allah Musa. Wahai teman musafirku, tunggu di sini, saya mau masuk ke rumah dulu." Setelah dia masuk di rumah, dia buka kamar, dilihat oleh Nabi Allah Musa. Dari kamar itu dia keluarkan ada keranjang. Isi daripada keranjang itu orang yang sudah sangat tua renta. Maka anak ini kemudian memandikan orang tua ini, diminyaki rambutnya, dikunyahkan makanan, disuap dalam mulutnya, disapu, dirawat begitu luar biasa. Setelah itu anak ini berkata kepada orang tua ini, dia bilang, "Wahai ibu,
saya ada tamu, saya mau ke sana lagi dulu. Dari kejauhan Nabi Allah Musa alaihissalam melihat orang tua ini selalu mengangkat tangan, mengucapkan kalimat yang mana kalimat itu tidak diketahui oleh Nabi Allah Musa dan anak ini. Maka Nabi Allah Musa bertanya, siapa itu? Kata orang tua, kata-kata sahabatnya Nabi Allah Musa ini, itu adalah ibuku. Sudah 30 tahun dia lumpuh. 5 tahun terakhir lidahnya mungkin kalau bahasa kita kena stroke. Dia tidak bisa bicara. Nabi Allah Musa bertanya, apakah kau tahu apa yang dia ucapkan tadi? Kata anak muda ini, saya tidak tahu apa yang dia katakan, tapi selama 30 tahun saya berkhidmat kepada ibuku, cuman satu doa yang dia panjatkan kepada Allah setiap kali saya selesai berkhidmat kepada ibuku. Apa itu kata Nabi Allah Musa? Anak ini berkata, doa yang senantiasa dipanjatkan oleh ibuku. Beliau mengatakan, Allahumma ja'al waladi hadha rafiqa Musa fil jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, kebaikan anakku yang berbakti kepadaku ini, jadikan dia sahabat Nabi Allah Musa di surga. Sallu ala Nabi Muhammad. Bayangkan hadirin, kata ulama, berbakti kepada orang tua dapat merubah sifat buruk seseorang yang kemudian menjadi asbab hidayah. Dia menutupi kehidupannya ini dengan akhir yang baik berkat bakti kepada kedua orang tua. Guru kita sering menyampaikan, Sayyidil Walid Al-Habib Idrus bin Al-Habsi mengatakan, ketika ada pertemuan dengan wali santri selalu berpesan, doanya orang tua kepada anaknya seperti doanya Nabi kepada umatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua doakan yang terbaik kepada anak-anak kita. Kita sebagai anak usahakan keluar dari majelis ini, kita datang berbakti meminta maaf kesalahan yang pernah kita lakukan kepada mereka. Dengan asbab itu Allah Subhanahu wa taala rubah semua kejahatan dan kesalahan kita menjadi akhir yang baik nantinya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama Rasulullah dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha minni wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak baca sikal. Hah? Kita baca tuh. Ada satu hizib lagi baru langsung saja.